Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah ingin memudahkan kamu dan Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Allah memberi petunjuk kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kaum muslimin, ibadah Ramadan ibadah yang istimewa. Apa istimewanya Ramadan itu? Pertama, dari segi prinsip hukum Islam, dia mendapat keistimewaan yang disebut dengan rukhsah. Ada rukhsah di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Orang-orang tertentu boleh tidak berpuasa, tapi dia bisa mengambil jalan rukhsah, yaitu mengganti puasa di luar Ramadan atau dia membayar fidyah. Rukhsahnya begitu. Berbeda dengan rukhsah salat. Dalam salat juga ada rukhsah, tapi rukhsah pelaksanaannya itu mesti pada waktunya, tidak bisa diganti dengan uang. Dikerjakan orang itu hanya rukhsahnya pelaksanaannya dari sempurna berdiri ke duduk atau ke cara lain. Tapi kalau puasa tidak, habis pun Ramadan masih bisa. Tidak sanggup orang karena kebutuhan hidupnya ada berpuasa, bayar fidyah boleh. Sehingga apa yang dituju oleh puasa itu, ada yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna istimewanya puasa itu. Puasa itu akan menghasilkan yang namanya junnah. Junnah itu akan menghalangi jinnah. Dan junnah itu akan mengantarkan kepada jannah. Apa junnah? Perisai. Apa perisai itu? Sesuatu yang pertahanan dimiliki oleh orang yang berpuasa, sehingga ia mampu bertahan, mampu menghadapi godaan-godaan para jin. Tapi tidak nampak kasat mata. Perisai yang ada pada seorang berpuasa itu menghadapi sesuatu yang tidak tampak, jin juga tidak tampak. Tapi berpuasa dengan orang puasa punya kekuatan itu. Kalau tameng aparat polisi ketika orang demo di tangan kiri itu ada nampak, bisa menghalangi orang melempar dari batu. Tapi kalau puasa dia tidak tampak, tapi dia punya pertahan. Namanya junnah. Nah, dengan ia bisa menghalangi, bertahan dari godaan dan gangguan setan, akan menghasilkan, mengantarkan orang berpuasa itu kepada jannah. Bahkan disebut
Orang berpuasa itu pintu masuk dia pada surga itu juga bernama khusus pintu Ar-Rayyan. Pintu yang diberikan khusus kepada orang-orang yang berpuasa yang memiliki junnah tadi itu. Hadirin jamaah asar rahimakumullah. Tapi semua itu Allah katakan sifatnya adalah dia juga bersifat abstrak dalam pencapaiannya. Ada kalimat la'allakum tattaqun. Pencapaian agar orang sampai memiliki perisai, dia bisa mengendalikan dirinya, ia bisa mencapai output terbaik puasanya dengan siamnya itu, dengan imannya itu sifatnya juga adalah la'alla, dikatakan mudah-mudahan. Maka siapa yang bisa mencapai itu semua? Orang yang paling memenuhi standar-standar dari ibadah puasa itu. Bukan sekedar dia menahan makan dan minum, karena ampunan Allah itu akan datang kepadanya berdasarkan kepada SOP yang ia lakukan. Maka untuk itu apa yang diperlukan di sana? Pertama, perlu usaha sungguh-sungguh agar puasa yang kita kerjakan pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan koridor yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan Allah terangkan dalam hadis. Yang kedua, perlu kesungguh-sungguhan untuk menjaga agar pelanggaran dalam ibadah puasa walaupun kecil tidak kita lakukan. Misalnya orang bisa pelanggaran kecil ketika berkumur-kumur. Niatnya berkumur-kumur itu bercampur bisa antara mengambil kebolehan berkumur-kumur dengan keinginan untuk membasahi kerongkongan, atau sulit dipisah. Memasukkan air akan kumur-kumur itu 3 kali sampai kali, entah mana niatnya. Kalau ditanya orang, bacok apa? Ya kan boleh. Tapi terselip di hatinya mungkin supaya kerongkongannya apa? Basah. Ini yang kecil begini tersembunyi, orang tidak tahu. Apa maksud dia begitu, orang tidak tahu. Maka dia perisai itu, kalau dia mampu benar-benar tunduk ketika dia berkumur-kumur itu, tidak ada maksud sama sekali untuk membasahi kerongkongan, untuk melepaskan dahaganya, tapi semata-mata sunnah dalam berwudu, itulah perisai, mampu dia. Tapi kalau sudah masuk, ada kesempatan membasahi kerongkongan, hilanglah perisainya. Orang tidak tahu, tapi Allah melihatnya. Maka kesungguhan untuk menerapkan hukum di situ, niat ikhlas di situ itu akan menjadi perisai bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka akan sampai kepada kesempurnaan kualitas, kesempurnaan kuantitas dari ibadah yang dikerjakan. Lalu Allah menunjukkan yang kedua, langkah formal atau langkah yang sifatnya konkret dalam bentuk yang nyata, lahir, tampak, bisa dilakukan. Membantu ibadah puasa itu meningkatkan baca Quran, meningkatkan infak, meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Seperti tahun ini kita sudah mulai. Kalau tahun kemarin belum ada keluar edaran. Sekarang kita ibadah puasa Ramadan kita, tarawih kita didahului dengan sholat iftitah, sholat khafifataini, 2 rakaat sholat yang ringan. Itu merupakan amalan fisik yang tampak yang membantu kualitas ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, menguatnya identitas Islam, menguatnya perisai dalam diri kita akan melahirkan output dari orang berpuasa itu benar-benar menjadi manusia-manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga tampak dalam dirinya nyata ataupun tersembunyi ia mampu menghadapi serangan daripada syaitan, mampu menghindar segala kesalahan, bahkan bisa berprinsip yang tidak tampak pun oleh orang sama sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, puasa kita jelang Ramadan akhir kelak betul-betul setiap hari mengalami peningkatan sampai masuknya nanti Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.